Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Rafli Pradipta Ardiansah dari jurusan Informatika angkatan 2024 dengan NIM 33372400111. Jadi, hari ini saya bakal ngajak kalian semua buat ngulik bareng soal dua model komunikasi data yang keren banget. Tapi kadang suka bikin orang kepala, yaitu model OSI dan TCP atau IP. Tapi tenang aja, di sini kita bahasnya santai dan gampang dimengerti. Yuk, langsung aja. Pernah nggak sih? Coba deh kalian bayangin, pernah nggak sih kalian tuh lagi kirim chat ke temen atau nonton video TikTok? Pernah nggak kalian kepikiran kayak data dari HP tuh kalian sebenarnya lewat mana sih? Terus gimana caranya si data ini bisa sampai ke tujuan tuh tanpa error, terus cepat. Nah, semua itu melepas dari yang namanya model OSI dan TCP atau IP. Jadi gini, model OSI dan TCP/IP itu bisa dibilang kayak aturan main atau panduan yang bantu perangkat-perangkat buat bisa saling ngobrol. Nah, tanpa aturan ini, komunikasi antar perangkat itu bisa gagal. Kayak misal kalian ngomong sama orang yang beda daerah, terus beda adatnya atau bahasanya, atau misal kalian punya temen yang beda negara mungkin. Nah, makanya penting banget buat ngerti cara kerjanya. Kita mulai dari model OSI dulu. OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Nah, dia ini punya 7 lapisan atau layer yang antar atur komunikasi dari ujung ke ujung. Mulai dari lapisan yang langsung kalian pakai sebagai user, sampai lapisan ke bawah, yang paling bawah yang atur sinyal dan kabel. Nah, 7 lapisan-lapisan ini, dia itu punya tujuan jadi bikin proses komunikasi rapi dan terstruktur. Lalu, tiap lapisannya punya tugas masing-masing. Dan dibuat sama ISO, atau International Organization Standardization. Nah, biar gampang ingetnya, 7 layer ini kita pakai akronim ini nih. All people seem to need data processing. Jadi urutannya tuh yang pertama ada application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat transport, lalu yang kelima ada network, yang keenam ada data link, dan yang terakhir ada physical. Bayangkan udah. Nah, jadi lapisan atas yang kalian lihat itu, jadi 3 lapisan paling atas ini yang paling dekat sama kita sebagai user. Yang pertama itu adalah application. Jadi itu kayak browser, email, dan WhatsApp. Lalu yang kedua ada presentation. Jadi dia itu fungsinya buat ngehandle format data. Kayak ngebuka file, JPG, atau PDF. Lalu yang ketiga ada session. Dia buat ngejaga koneksi tetap jalan. Jadi misal kayak kalian lagi Zoom atau lagi Google Meeting sama dosen atau enggak misalnya kalian yang bekerja itu lagi meeting sama klien atau sebagainya. Nah, jadi itu dia fungsinya buat kerja bareng biar komunikasinya nggak terganggu. Lalu, selanjutnya kita di sini ada transport dan network. Di transport, data itu dipotong-potong jadi paket kecil, lalu dikasih nomor urut, dan biar bisa disusun ulang di tujuan. Kayak misal kurir nganterin paket satu-satu, tapi nyampainya itu barengan. Lalu di network layer itu data dikasih alamat IP dan dicari jalur tercepat. Ini ibaratnya itu kayak misalnya Google Map gitu ya. Misal kalian mau pergi ke suatu tempat, nah nanti jadi Google Map itu dia bakal nyari jalan tercepat supaya bisa sampai ke tujuannya.
Nah, yang terakhir nih, itu yaitu dua layer paling bawah, yaitu ada data link. Nah, data link ini yang ngurusin MAC address, jadi semacam kayak KTP dari perangkat kalian. Lalu yang selanjutnya ada fisikal, yaitu ini urusan kabel, sinyal, konektor, pokoknya semua yang bentuknya fisik dan benar-benar jadi jalurnya data. Tanpa ini, ya datanya nggak bakal kemana-mana. Lalu kita selanjutnya ke model TCP atau IP, atau yang sering dipakai di dunia nyata. Jadi, ini yang sebenarnya dipakai di internet sekarang. Nah, dia ini cuma punya 4 lapisan aja, tapi fungsinya mirip kayak si OSI tadi. Mirip banget, cuma bedanya dia lebih simpel, lalu terus dipakai buat internet asli, dan juga udah jadi standar komunikasi online. Nah, lapisan-lapisannya yaitu yang pertama ada application. Jadi di sini tempat kayak protokol kayak HTTP atau FTP atau DNS-nya itu jalan. Lalu yang selanjutnya ada transport, dia sama kayak OSI buat ngatur pengiriman data pakai TCP atau UDP. Nah, yang ketiga di sini ada internet. Jadi dia buat ngatur IP address dan routing. Lalu yang terakhir di sini ada network access. Nah, di sini tuh kayak data link plus physical yang tadi. Lebih simpel, tapi tetap lebih efektif. Nah, ini dia perbandingannya. Di sini ada OSI dan TCP/IP. Dari OSI sendiri itu dia lebih detail. Dan sementara yang TCP/IP itu dia lebih sederhana. Dari layernya dia memiliki 7 layer, sementara TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Nah, lalu di sini OSI itu lebih teoritis, sementara yang TCP/IP itu dia lebih praktis. Gampangnya itu kayak OSI itu dia resep makanan yang lengkap, sementara yang TCP/IP itu kayak masak mie instan. Jadi langsung jadi, terus cepet dan gak ribet. Nah, di sini analoginya simple. Di sini OSI itu jadi kayak kalian makan di restoran mewah, semua berurutan dan terstruktur. Misal mulai dari kalian datang ke tempatnya, terus selalu pesen, terus nunggu makanannya disiapin, terus makanannya disajiin, bayar. Terus sementara yang TCP/IP itu misal kayak kalian pesen di GrabFood atau di ojol-ojol yang lain, dia kalian tinggal pesen langsung nyampe dan simple banget. Nah, sekarang kalian udah paham kan gimana si data itu bisa sampai ke kita dari satu perangkat ke perangkat lain dengan cepat dan aman. Di sini OSI ngajarin kita cara kerja data, sementara TCP/IP itu bikin internetnya jalan. Tanpa dua ini, gak bakalan ada video YouTube atau TikTok yang berjalan dengan lancar. Nah, model OSI ini tuh ngajarin kita struktur dasarnya, sementara yang TCP/IP itu ngebawa itu ke dunia nyata. Keduanya keren banget dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, terima kasih yang udah mau dengerin penjelasan singkat dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih kurang dipahami, boleh aja langsung tanya. Semoga penjelasan yang barusan saya jelasin itu bisa dipahamin dengan mudah dan bisa bikin kalian ngerti komunikasi data dengan cara yang lebih simpel. Nah, sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.